1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam. Mari Mas, silakan masuk. Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya dari rumah sakit dirujuk untuk ke sini untuk berkonsultasi dengan Mbak. Kemarin di rumah sakit ada data-data yang dikasih. Ada. Bisa lihat? Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya kita perkenalkan ya Mbak, ya konsultasi kita berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti, saya ahli gizi atau konselor di rumah sakit ini. Boleh tahu siapa namanya Mbak? Anissa. Jadi Mbak Anissa. Mbak Anissa umurnya berapa sekarang? Tahun ini udah 19. Mbak Anissa sekarang masih jadi mahasiswa, pelajar, atau bekerja? Sekarang saya kuliah Mbak. Jadi sebelumnya Mbak, keluhan apa aja yang Mbak rasakan sehingga Mbak disarankan untuk datang ke sini, boleh diceritakan? Iya, akhir-akhir ini tuh Mbak, saya merasa bibir saya tuh kayak perih, terus kayak ada bercak putih di lidah. Kemudian kalau makan cepet-cepet itu lidahnya kayak perih gitu Mbak. Kalau boleh tahu bibirnya perih sama bercak lidah itu gatal ya, terus ini pas Mbak ada makan apa? Ingat ada? Iya, saya kemarin itu makan telur. Makan telur. Jadi sebelumnya Mbak udah pernah alergi atau baru pernah makan? Iya betul Pak, saya alergi telur sama makanan laut kayak udang, seafood gitu. Jadi Mbak didiagnosis sama dokternya terkena traumatis alergika yang disertai dengan dermatitis perioral dengan dugaan alergi telur. Jadi Mbak di sini penyakitnya kayak alergi ya, alergi terutama dengan sebelumnya Mbak pernah melakukan terapi medis yaitu dexamethasone dan fosfat 1 mg. Terus Mbak boleh ceritakan terkait dengan apa aja yang Mbak konsumsi selama 24 jam terakhir. Mungkin kalau Mbak lupa boleh diceritain dari pertama Mbak bangun tidur sampai Mbak tidur lagi. Pertama bangun tidur itu saya nggak langsung makan sih Mbak. Cuman kemarin itu saya makan 2 kali sehari. Nah, pagi sekitar jam 11 itu saya makan nasi, terus ada daging ayam, terus ada tahu kalau nggak salah, terus saya makan sama sayur sup. Dalam sayur supnya itu dipakai sayur apa aja? Ada wortel sama kol aja sebenarnya. Kalau buah ada Mbak makan buah? Saya jarang makan buah sih. Jadi saya bacain lagi ya Mbak, apa aja yang Mbak makan selama 24 jam terakhir. Nanti kalau ada yang kelewat dari saya ataupun ada tambahannya Mbak boleh bilang ya. Yang pertama Mbak makan 2 kali sehari dengan nasi dan daging ayam, terus sayurnya sayur sup dengan isian wortel dan kol. Terus Mbak juga makan tahu. Buah ada makan buah Mbak? Oh, ada satu lagi Mbak, saya makan untuk sorenya itu nasi sama daging sapi. Kalau telur kalau buah kalau sayurannya? Kalau sayurannya kacang panjang Mbak.
Oke, baik, sekarang kita lanjut ke data pengukuran. Boleh kita lakukan pengukuran sebentar. Boleh sepatunya dilepas. Saya hadap mana? Menyerong ke atas. Ya. Ini baik. Jadi tinggi badan Mbak Anissa sekitar 156 cm dengan berat badan 40 kg. Di sini Mbak Anissa dikategorikan dalam keadaan yang kurus. Jadi Mbak Anissa perlu peningkatan berat badan apalagi selama ini Mbak Anissa sedang sakit ya. Nah, terus di sini juga ada data yang dikasih sama dokternya. Ada LED dengan interpretasinya agak kadarnya sedikit meningkat dengan elusilnya tinggi, segmennya tinggi dan LGI-nya tinggi. Kalau untuk nafsu makan gimana? Masih baik atau nggak bisa makan atau gimana? Nafsu makan saya akhir-akhir ini menurun Kak, sama saya suka mual. Oh, tak mual. Nggak ada muntah? Enggak sih Mbak, cuma mual. Terus kalau pas Mbak alergi itu makannya gatal atau bengkak? Iya, dia gatal sama bengkak. Terus di sini tekanan darahnya masih normal dan suhunya masih normal. Baik, kalau dari diagnosis gizinya, karena Mbak sekarang sedang konsultasi di ruang gizi, dapat disimpulkan kalau asupan Mbak itu masih kurang. Jadi kita harus memberikan intervensi yang tujuannya itu untuk meningkatkan berat badan Mbak. Nah, terus tujuan kita sekarang itu karena dilihat dari penyakit yang Mbak dan gejala yang Mbak rasakan sekarang, kita mempunyai tujuan untuk memperbaikinya. Yang pertama, kita meningkatkan kebutuhan Mbak karena Mbak ini kurus ya, badannya masih kurang. Terus untuk mengurangi gejala alerginya seperti bibir tersendiri, tebal, bercak, sama pembengkakan di kepala. Nah, di sini saya memberikan Mbak jenis diet. Jenis dietnya itu diet gizi seimbang dengan jenis makanannya itu masih menggunakan makanan lunak ya Mbak, sampai Mbak bisa agak sedikit sembuh di bibir-bibirnya sama di lidahnya dan rasa sakit. Terus di sini karena Mbaknya masih makan 2 kali sehari, mungkin bisa diperbaiki dengan ditingkatkan menjadi 3 kali makanan utama. Terus nanti juga boleh kalau nggak kuat makannya, boleh itu diganti sama sayuran, tapi sayurannya yang berkaknya jarang yang biasa. Baik, sebelumnya ada yang Mbak ingin tanyakan? Mungkin di sini penjelasan saya masih kurang. Mungkin bisa Mbak kasih saya contoh Iya. hari agar saya konsumsi Mbak, soalnya kan saya belum terlalu tahu. Tapi sebelumnya saya lupa nih tadi, karena mungkin saya nanti langsung bisa kasih dengan porsi makan Mbak. Sebelumnya tadi Mbak kan ada makan kayak nasi, ayam, daging dan lain-lain. Nah, ya nanti saya bisa menyarankan berapa porsi yang Mbak harus perbaiki. Yang pertama ada Mbak makan nasi. Nasinya boleh dipilih di sini segimana, pakai piring atau pakai yang mana? Kalau yang pakai piring, Yang sudah nah, terus di sini ada daging ayam, boleh dipilih ayamnya bagian yang mana.
Mbak minta saran ya. Nah, di sini saya ada leaflet. Di sini ada anjuran makan sesuai dengan diagnosis Mbak alergi yang bisa dihindari dan bisa ditingkatkan konsumsinya. Nah, di sini juga ada berapa banyak porsinya. Nanti juga saya kasih kontak saya untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Baik, udah itu aja. Masih ada yang kita dapat? Mungkin cukup. Mungkin kita lanjutkan nanti kontak-kontakan biar kita lebih enak pertanyaannya. Nggak usah sungkan sama saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mempercayai saya. Selamat pagi dan semoga Mbak. Terima kasih Mbak.